Presiden Prabowo Subianto mengundang para tokoh nasional, yaitu mantan presiden dan mantan wakil presiden, beserta para tokoh politik. Dan tentunya banyak yang hadir, termasuk Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan lain-lainnya. Tapi ada yang tidak hadir. Siapa itu? Nanti kita bahas. Pertanyaannya bukan sekedar tidak hadir, pertanyaannya itu jauh lebih filosofis. Apakah ini sekedar agenda bentrok? Waduh. Atau ini fenomena politik klasik dalam ilmu psikologis kekuasaan disebut post-electoral resentment syndrome, yaitu sakit hati karena kalah. Ya kan, kemarin waktu pilpres tidak disisain satupun provinsi untuk menang. Dan kandang Banteng, Jawa Tengah juga ikut hancur porak-poranda. Gimana gak sakit tuh? Gimana coba teman-teman? Dan video ini akan kita bahas tentang gaduhnya politik yang akan menyambut 2029 nanti. Nah, ikuti video ini, jangan hanya klik bait agar kalian semuanya tahu isinya. Let's go. Mari kita lihat konteksnya. Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan manuver diplomasi terkait politik global, dinamika di Timur Tengah. Ya kan, dalam situasi yang memanas, Prabowo melakukan sesuatu yang jarang terjadi di Indonesia ini, yaitu mengundang para tokoh duduk satu meja. Namun ada salah satu elit yang tidak hadir, sebut saja Megawati. Aduh, kenapa dia nggak hadir? Tapi dia tidak hadir ada beberapa alasan. Dalam hal seperti ini, apa itu? Dalam mengundang para mantan presiden ke istana, sebuah langkah secara teorisis dalam ilmu politik disebut elite consensus building. Artinya, ketika dunia tidak baik-baik saja, tidak stabil, para elit nasional berkumpul untuk menyamakan persepsi demi kepentingan nasional. Dalam forum itu, tentunya banyak yang hadir, ya kecuali yang saya sebutkan tadi. Harusnya kan Mak Banteng, ya, Mak Megawati itu hadir, menyapa, halo Cek, gimana kabarnya? Kalau kamu nggak ada PDIP, kasihan deh loh, harinya gitu. Kemana ya? Kemarin suaranya yang anak proklamator, presiden, mantan presiden, cantik, pintar. Sekarang kok sakit hati, bungkam. Dan budaya ini sudah dilakukan oleh Megawati sejak kalah dengan SBY. Ya, nggak pernah hadir. Baik itu acara apapun, pelantikan pun juga nggak pernah hadir. Mbok yo hadir itu loh. Ini kan kepentingan nasional. Iya bener, dia ada agenda di Bali. Harusnya kan demi kepentingan Boyo ngalah gitu loh. Gimana sih? Aduh, gimana para pendukungnya nih? Dalam teori politik modern ada istilah simbolik politik. Nah, kadang penting bukan keputusan politiknya, tapi simbol yang ditampilkan. Bayangkan dalam gambar semua mantan presiden ada duduk bersama, ya kan, disorot media, beberapa media ada, beberapa mantan presiden ada. Lah ini kok ada yang minus, tidak ada. Nah, inilah persepsi publik akan keluar.
dan semuanya membawa opini sendiri-sendiri. Para pengamat, para masyarakat yang tidak melek politik maupun yang melek politik pasti akan bertanya-tanya. Lalu, apakah ini sekedar tidak kehadiran biasa atau semacam silent protest? Atau dalam bahasa lebih satirnya itu, apakah ini bentuk diplomasi sakit hati tingkat tinggi? Ya, tawanya sudah ya. Oke. Oke, sekarang kita membedah umumnya penyakit masyarakat sekarang. Ini kita lihat dari beberapa pesan dari netizen. Mungkin ini saya akan berkata secara objektif saja. Ini adalah menuai apa yang diperbuat tokoh-tokoh kita. Dan itu menimbulkan yang namanya logical fallacy. Yang pertama adalah main reading fallacy. Megawati tidak datang, tidak mau melihat Jokowi. Ini jelas tidak bisa dibuktikan ya. Kita nggak tahu nih apa maksudnya. Tapi analisa ini sering dijual sebagai fakta, padahal sebenarnya cuma dana drama interpretasi publik kan. Ini kan sebenarnya hanya drama saja lah. Kemudian yang kedua, cacat logikanya post hoc fallacy. Karena sesuatu yang telah terjadi maka dianggap penyebabnya. Contohnya Megawati dalam pertarungan politik, lalu sekarang tidak adil dalam pertemuan elit. Maka kesimpulan muncul, itu karena sakit hati. Tapi kadang benar juga ya, sakit banget. Padahal belum tentu juga, mungkin ada agenda lain. Tapi publik sudah kadung menikmati, seperti menikmati kopi di pagi hari. Kemudian menimbulkan confirmation bias. Nah, ini yang ketiga nih, confirmation bias, yaitu orang yang percaya terhadap informasi sesuai dengan keyakinannya. Jadi ini hanya ada hitam dan putih atau black and white fallacy. Bisa juga false dikotomi. Ya kan, kalau tidak sesuai dengan pemikiran saya berarti itu salah, kan gitu. Dan ini Megawati pasti kesal, pendukungnya Megawati akan berkata, ini sikap politik yang elegan. Kok bisa? Elegan apa elegan? Padahal dua-duanya sama-sama salah. Oke, sekarang ada pertanyaan yang lebih serius lagi. Dan ini dalam tradisi kenegaraan, mantan presiden biasanya tampil sebagai statement negarawan. Bukan sekedar tokoh dalam partai politik. Dalam banyak negara ketika presiden mengundang mantan pemimpin lain itu namanya diskusi nasional. Itu kehadiran mereka biasanya dilihat sebagai simbol stabilitas. Berarti kalau mereka berkumpul, masyarakat itu adem lihatnya. Wah, pemimpin kita, tokoh kita rukun dan gitu. Ya kan, kalau ingin bertarung, ya 2029, jangan sekarang ini diem-dieman, ngambek-ngambekan. Wah, kayak anak kecil yang nggak kebagian permen. Ya kan, inilah yang menjadi pertanyaan kehadiran mereka soal jadwal atau ada pesan politik yang lebih dalam. Bisa teman-teman terka sendiri. Populiser bisa terka sendiri. Oke, mari kita bicara lebih sedikit jujur. Politik Indonesia seringkali hanya membawa tentang ideologi, tapi juga tentang emosi manusia, ego, prestis, dan kadang kenangan masa lalu, reuni. Dalam psikologis kekuasaan, istilah menariknya adalah power nostalgia. Wah, ini kesempatan nih harusnya
Megawati itu bernostalgia sama Jokowi, bahkan sama Prabowo juga. Kalau emang sama SBY, monggolah, karena tidak pernah berdampingan. Kalau sama Prabowo kan pernah berdampingan, 2019 itu kan harusnya bereuni, sama Jokowi juga gitu. Tapi ini aduh sakit sekali. Aduh. Itulah teman-teman semuanya penyakit kekuasaan. Nah, jika manusia sudah merasakan puncak kekuatan, di situ akan sulit sekali untuk meninggalkannya. Dan ini terjadi politik kita di Indonesia. Nah, dan ini dinamika politik berjalan tidak sesuai harapan, maka publik kadang melihat seperti drama keluarga. Nah, ya kan, ada yang datang ke acara, ada yang tidak mau, ada yang ngambek, aduh semuanya pokoknya membuat publik bertanya-tanya, ini keluarga atau tidak akur lagi, kenapa gitu. Oke teman-teman semuanya, ini kita mungkin juga terlalu cepat, terlalu dini mengambil persepsi yang tidak baik kan. Kita juga tidak boleh terlalu overthinking. Kita harus positive thinking. Jadi untuk negatif thinkingnya harus kita buang. Ini teman-teman semuanya, karena bisa saja semua analisa tadi salah. Bisa saja Megawati memang benar-benar sibuk. Tidak ada drama, mudah-mudahan juga tidak ada konflik, tidak ada rasa sakit hati, ya kan? Hanya sekedar agenda bertabrakan. Tapi mbok yo alah lah, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi moga saja ini adalah analisa yang salah, teman-teman. Dalam politik modern, kadang persepsi publik lebih kuat daripada fakta itu sendiri. Dan disitulah politik berubah, bukan hanya menjadi permainan kekuasaan, tapi juga sebagai pertunjukan simbol dan interpretasi, teman-teman semuanya. Karena dalam politik yang hadir bisa ditafsirkan, yang tidak hadir lebih mudah lagi ditafsirkan, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Matur sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like ya, agar channel ini tetap berkembang. Ciao.